Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di sini. Perkenalkan, nama saya Fadila Rizky Nur Afifah. Saya yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi cakupan wilayah studi filsafat. Adapun anggota kelompok saya yaitu Faiza Imana Putri, Rosyati, Ayul Mazida, dan Alia Zona Lutfi. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, mari kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Cakupan wilayah studi filsafat. Pembahasan filsafat ilmu sangat penting karena akan mendorong manusia untuk berkreatif dan inovatif. Filsafat ilmu memberikan spirit bagi perkembangan dan kemajuan ilmu dan sekaligus nilai-nilai moral yang terkandung pada setiap ilmu baik pada tataran ontologi, epistemologi, aksiologi maupun aplikasi kajian dalam pendidikan jasmani. Selanjutnya, penyampaian materi yang pertama akan dipresentasikan oleh Alia kepada Alia di Ontologis. Ontologi merupakan cabang teori hakikat yang membicarakan hakikat sesuatu yang ada. Dalam bahasa Inggris, ontologi berakar dari bahasa Yunani yang berarti ada, dan ontos berarti keberadaan. Sedangkan logos berarti pemikiran. Menurut Lawrence Bagus tahun 2000. Jadi, ontologi adalah pemikiran mengenai yang ada dan keberadaannya. Pembicaraan tentang ontologi berkisar pada persoalan bagaimanakah kita menerangkan tentang hakikat dari segala sesuatu yang ada. Perbincangan tentang hakikat berarti tentang kenyataan yang sebenarnya, bukanlah kenyataan semu ataupun kenyataan yang mudah berubah-ubah. Ontologi mempunyai beberapa kelompok. 1. Monisme, 2. Dualisme, 3. Materialisme, 4. Naturalisme, 5. Agnostisisme. 1. Monisme, yaitu aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu saja, baik yang ada itu berupa materi maupun rohani yang menjadi sumber dominan dari yang lainnya. 2. Dualisme, kelompok ini meyakini sumber segala asal sesuatu terdiri dari dua hakikat, yaitu materi atau jasad dan jasmani atau spiritual. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama abadi dan azali. 3. Materialisme. Materialisme beranggapan bahwa hakikat benda adalah benda itu sendiri. Contohnya hakikat kayu adalah kayu itu sendiri dan hakikat air adalah air itu sendiri. 4. Naturalisme. Naturalisme merupakan kelompok aliran filsafat yang menganggap bahwa alam saja yang ada, yang lainnya di luar alam tidak ada. 5. Agnostisisme. Manusia tidak mungkin mengetahui hakikat sesuatu menurut faham ini. Kemampuan manusia sangatlah terbatas. Baiklah, mungkin itu saja yang saya paparkan dari materi tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Alia. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Ayul Mazida, yakni yang masing-masing memiliki perbedaan yang sangat penting. Kemudian pada saat itulah metode memperoleh informasi dibentuk mazhab atau mazhab dalam epistemologi. Baiklah, mungkin itu saja yang saya paparkan dari materi tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ayul Mazida. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rosyati. Kepada Rosyati dipersilahkan. Aksiologi. Aksiologi berasal dari kata Yunani yaitu aksio, yang artinya nilai, dan logos teori, yang berarti teori tentang nilai.
Sumantri juga menyatakan aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dan pengetahuan yang diperoleh. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Jadi, hakikat yang ingin dicapai aksiologi adalah hakikat manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Aksiologi juga memiliki dua aspek. Yang pertama aspek etika, yang kedua estetika. Yang pertama ini etika diketahui berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata ethos yang memiliki arti adat kebiasaan. Istilah lain untuk menyebutkan unsur etika adalah istilah moral. Yang kedua yaitu aspek estetika. Aspek kedua ini dalam aksiologi adalah estetika dan merupakan cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan keindahan, rasa, dan segala hal yang berhubungan dengan perasaan atau penilaian personal. Dalam estetika, penentuan nilai suatu hal melibatkan rasa atau perasaan sehingga dipengaruhi oleh banyak faktor. Aksiologi juga memiliki dua fungsi. Yang pertama, kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Yang pertama yaitu kegunaan teoritis. Aksiologi memiliki fungsi yang sifatnya berupa teori, digunakan untuk membangun sumber daya manusia, yang memiliki etika dan memiliki estetika dalam menilai suatu hal. Sekaligus juga bisa mendapat lebih banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Ilmu secara teori atau nilai-nilai kehidupan secara teori akan memberi pemahaman mendatar. Bisa mengetahui suatu nilai secara mendalam dan mencoba memahaminya dulu dengan akal dan logika. Fungsi yang kedua yaitu kegunaan praktis. Secara sederhana bisa diartikan sebagai penerapan atau aplikasi dari pemahaman nilai-nilai dalam suatu kehidupan. Jika mendapat pendapatan ilmu pengetahuan, maka tugas pertama adalah mempraktekkannya. Nilai-nilai yang dibahas di dalam aksiologi kemudian juga berfungsi membantu setiap manusia atau individu untuk memberi penilaian dengan cermat. Bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk, mana yang perlu dilakukan dan mana yang harusnya dihindari. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rosi. Materi yang terakhir akan dipresentasikan oleh Faiza. Kepada Faiza dipersilahkan. Aplikasi kajian dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Penerapan filsafat dalam mengkaji pendidikan jasmani dan olahraga memiliki dua tema besar dalam relevansinya dengan kajian filsafat pendidikan jasmani dan olahraga mengarah pada konsep pendidikan dan pendidikan jasmani. Konsep ini menginspirasi aplikasi kata pendidikan dengan pendidikan jasmani secara silih berganti. Kemudian, kajian ini diteruskan oleh tema besar yang kedua, yakni perkembangan orientasi nilai pendidikan dan olahraga. Baik, sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Iza. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari presentasi tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya sebagai moderator. Apabila ada kata-kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.